Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu baru di channel ini dan jika kalian udah nonton videoku sebelumnya, perkenalkan namaku Ninis dan adikku Indah. Oke. Jadi kali ini kita bakal bahas pakaian-pakaian apa yang sebenarnya bisa dipakai di pondok sama yang nggak bisa, based on pesantren yang kita sekolah di itu. Aku 3 tahun dan dia 6 tahun. Kenapa aku pengen buat video seperti ini? Karena dilatar belakangi oleh waktu aku masuk pertama kali ke pondok, aku bawa pakaian-pakaian yang ternyata nggak bisa, dan sayangnya pakaian itu banyak yang aku beli, yang baru beli, dan ternyata nggak bisa dipakai pas waktu di pondok. Jika kalian punya pondok kalian berbeda atau apa, kita ambil yang garis besarnya saja, yang kalau di pondok manapun ya pasti bisa dipakai gitu. Jadi mulai dari apa dulu ya, karena kita di sekolah pondok berarti kita dari point of view-nya cewek aja, dari point of view-nya putri aja. Kalau yang nanti untuk cowok, nanti kita bakal tanya ke adik kita yang cowok, karena dia pernah di pondok setahun ya. Setahun. Oke. Jadi mulai dari jilbabnya harus yang seperti apa sih? Harus bermerek atau enggak? Sebenarnya tidak harus bermerek sih. Sebenarnya kalau mau pakai hari-hari juga sebenarnya bisa ini, tapi karena berhubung itu disiplin waktu, jadi lebih gampangnya jilbab seperti ini. Dan kebanyakan jilbabnya itu rabani. Oh iya, jadi karena ini juga ya, karena bentuknya itu kayak lebih bagus begitu. Terus kalau pakai tuh nggak mencong sana mencong sini. Terus habis itu jilbabnya juga, jadi pertama jilbabnya kalau sehari-hari tuh kayak begini, jilbab bergo namanya, jilbab bergo. Kalau jadi pertama harus bawa jilbab bergo itu. Tapi tidak apa-apa sih kalau jilbab yang tanpa bermerek, yang penting. Iya, yang penting ya iya bergo kan, bukan rabani kan. Iya, tidak harus. Terus yang kedua bawa jilbab segi empat. Iya, biasa untuk kalau sekarang Muhadoro. jilbab segi 4 itu untuk muhadoro atau asis begitu. Muhadoro itu apa? Muhadoro itu ini ceramah. Jadi muhadoro itu saat dimana nanti kan kita kan kayak nanti dibentuk kelompok-kelompok, masih dibentuk kelompok-kelompok. Iya. Jadi itu ada muhadoro sugro sama kubro. Nah kalau sugro itu adalah dimana nanti kita dibentuk kelompok-kelompok, dan nanti setiap di kelompok itu kita bakal dikasih jadwal untuk pidato, baik bahasa Indonesia, bahasa Arab, atau bahasa Inggris. Biasanya yang bahasa Indonesia itu untuk yang kelas 1 yang baru masuk kan. Iya. Nah, kalau bahasa Arab Inggris itu untuk yang sudah lama. Tapi Kanis masih dapat apa? Muhadoro di kelas atau tidak? Enggak. Masih. Bagaimana kalau muhadoro di kelas? Kalau di kelas pasti kan di kelas, jadi itu susun kubro bangku, atau enggak? Tidak, berkelompok. Oh, tetap sugro. Tapi itu pas zaman kan beda angkatan kan, jadi visi misi dari bagian pengajaran sendiri juga beda-beda. Jadi bisa ganti di kelas atau bukan di kelas, pasti di ruang terbuka. Nah, jadi muhadoroh itu jadi kita jadi bahas muhadoroh, ya udahlah ya, nggak apa-apa. Jadi jilbab segi 4 itu diperlukan untuk muhadoroh. Kenapa? Karena itu kayak acara formalnya, harus pakai kemeja dan harus pakai roknya juga yang proper gitu. Terus habis itu rok putih, jilbab dulu ya, jilbab. Terus pasmina boleh nggak? Pasmina tidak. Kenapa? Kan tidak tutup sampai dada. Jadi yang syarat yang kedua, kalian boleh bawa jilbab segi 4 atau bawa jilbab bergo, yang penting harus tutup sampai dada. Kalau begitu pasti di seluruh pesantren pasti bisa diterima. Terus sekarang baju ini bisa baju kaos lengan panjang dan tidak nerawang. Iya. Terus baju kaos lengan pendek untuk ini lapis seragam itu harus. Oke. Tidak bisa yang singlet ya. Iya, tidak bisa. Terus habis itu saran kalau mau beli baju kaos lengan panjang, biasa kan ini bilang sama Winda itu belinya di tempat yang laki-laki, biasanya tebal. Say hi dulu ke adik kita yang cuma di tempat. Oke, jadi bajunya itu baju panjang yang nggak boleh nyeplak, yang tidak boleh ketat kan. Jadi sarannya itu tadi beli di Matahari atau department store yang lain.
di bagian cowok yang baju kaos karena bahannya tebal dan panjang-panjang. Soalnya kalau di bagian cewek itu pasti tipis. karena kita badannya bongsor guys. Kalau Terus habis itu baju kaos panjang, kaos pendek. Dua-duanya ini tidak boleh itu ya. Terus habis itu baju tidur boleh nggak? Atau lebih baik banyakin di panjang pendek aja kalau kaosnya? baju tidur, siapa yang suka, yang sudah biasa pakai baju tidur pakai beli aja. Terus habis itu ini lapisan rok, celana panjang. celana Sekarang panjangnya sudah legging tidak- atau enggak? Bisa legging, bisa tidak. Soalnya sudah tidak bisa lagi celana Pendek. di atas paha. Kalau di bawah lutut masih bisa, yang penting dia agak panjang untuk lapisi rok. Gitu. Oke. Kaos kaki. Oh ya, warna-warna ini, warna baju. Kalau sama kemeja kan? Kemeja. Kemeja itu harus itu warna apa aja yang ada? Putih. Putih Saja. iya putih. Terus tapi kalau tidak, tapi boleh juga pakai kemeja putih seragam sekolah, tapi maksudnya kan supaya lebih Supaya baik lebih ada bagus. cadangan. Kalau jilbab tadi itu yang jilbab kan muhadoro, berarti kalau jilbab segi 4 kan, kalau kakak dulu kan itu ada seragam-seragamnya. Yang pasti itu harus ada warna apa saja yang jilbab segi 4-nya. Kalau putih itu pakai seragam sekolah. Terus Di situ coklat. putih kan ada bukannya dari Iya, konveksi? maksudnya seragamnya dari seragamnya. Ini tidak, bukan. Tidak, maksudnya kakak itu kalau di muhadoro bisa kan ada yang putih yang bukan merek itu, yang kayak gini. Sekarang bebas. Bebas. Itu cuma untuk khusus orang yang pidato. Jadi terserah mau warna apa ininya, terserah. Tapi sekarang masih pakai seragam-seragam gitu ya, kayak misalnya muhadoro ini semua harus pakai jilbab biru, jilbab pink, masih itu enggak? Iya, masih kayak gitu kok. Berarti kalian yang harus siapkan itu jilbab hitam, jilbab putih. Sama kalau jilbab yang lain itu nanti ditanyakan kembali ketika kalian sudah masuk. Pokoknya begini, kalau orang yang pidato itu terserah mau pakai jilbab apa, jilbab ininya. Bahannya. Iya, bahannya terserah, yang penting segi panjang. Terus yang penontonnya itu yang harus sesuai seragam. Jadi yang putih seragam. atau tidak coklat pramuka putih. Coklat, jilbab coklat. Jadi coklat hitam putih itu yang harus ya. Terus habis itu ke bawahan celana pendek itu masih bisa pakai enggak sekarang yang di atas lutut? Sebenarnya tidak bisa sih. Sudah enggak bisa. Kalau ada yang pakai pasti dirazia. Ya, jadi dulu angkatanku itu masih bisa pakai celana pendek di atas lutut, tapi hanya untuk di kamar. Karena panas ya bun. Terus habis itu kalau sekarang berarti celananya minimal di lutut. Iya, di bawah lutut. Oke, jadi di bawah lutut. Kalau kalian mau pakai celana pendek tapi kayak gini, kalau misalnya kalian pakai celana pendek terus pakai celana legging lagi ya enggak apa-apa toh? Iya, tidak apa-apa sih. Yang penting itu. Tapi sebenarnya tetap saja kalau di sekolah ya. Maksudnya kalau iya. Iya. Sip. Jadi lebih baik celana yang di bawah lutut saja. Iya. Oke. Juga dari story bisa ada Iya. cerita. Sip. Sudah diganti. Sudah diubah peraturannya. Ya karena kan dari hari ke hari harus semakin baik ya. Jadi regulasinya semakin banyak guys, dan semangat buat santri-santri yang mau masuk lagi. Untung kita sudah lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus habis itu sepatu kaos kaki dulu. Kaos kaki harus yang syaratnya harus apa saja nih? Ini kalau khusus kalau Putri. Kita anak-anak MTS biasanya hitam putih coklat bisa. Warna lain bisa enggak? Tapi kalau mau dilihat dari segi alia itu warna-warni bisa, yang penting dia panjang. Lewat apa? Di atas. Di betis berarti sampai betis. Kalau MTS juga bisa sampai betis atau enggak harus sampai betis? Soalnya kalau mau lihat dari segi MTS kan, MTS jadi masih ada cek-ceknya. Tapi kalau alia itu sudah tidak, sudah free. Tidak ada cekan. Karena sudah ditahu kita sudah besar, sudah dewasa. Iya, sama ini juga astagfirullah, hampir lupa alas jilbab. Tidak ada alas jilbab itu. Aduh.
Apalagi kalau rambutnya itu yang lurus, pasti itu kesana kemari, mincung sana. Ya biarpun yang rambutnya juga yang bukan lurus ya tetap keluar ya. Kalau Iya. misalnya tidak pakai alas jilbab. Terus habis itu kaos kaki sudah, sama sepatu itu boleh warna-warni enggak? Dulu zamannya kan ini sampai terakhir saya itu sebenarnya boleh, tapi sekarang harus wajib hitam. Semuanya alias sama MTS. Iya. Kalau mau pakai sepatu yang warna-warni itu saat muhadharah dan saat ia yang jadi Penampil. tampilan, jadi itu Oke, kalau kalian penasaran guys tentang muhadoroh, apa itu muhadoroh sugro, muhadoroh kubro, dan sebagainya, nanti kita bahas di video selanjutnya. oh iya, tidak boleh pakai, sudah selesai. Belum, lanjut. Tidak boleh apa? Tidak boleh di sana, tidak boleh pakai gelang, Tidak boleh pakai jeans tidak boleh. gelang, kalung, cincin. Kenapa itu tidak boleh? Karena takutnya nanti hilang. Dan nilainya ya mahal ya. Jadi disimpan saja. Kalau anting-anting bisa. Ya, karena ya bagaimana caranya orang mau ambil anting. Terus habis itu apa dulu namanya? Sudah begitu saja. Oh ya, tidak boleh pakai jeans. Kalau di itu tidak boleh pakai jeans, celana jeans ya. Kalau rok bisa enggak? Oh, bisa. Oh bisa. Yang penting tidak nyeplak, dan pokoknya yang penting longgar dan tidak membentuk tubuh dan tidak nerawang dan menutup Kalau dada. di Itu pondok kita tidak bisa jeans. Mungkin di kalau sekolah lain bisa, kayak aku waktu SMA bisa. Oh ya, ini bahas selain dari pakaian, kita perlu apa? Pentul itu sangat. Tapi kan kalau misalnya penting baru sekali. masuk kan biasanya belum tahu pakai pentul ya. Itu kan itu jadi Oke, lanjut lagi ke pentul. kan pentul itu pas kelas 1 jadi masih pakai peniti, tapi Peniti karena iya. semua pakai pentul jadi harus coba, kalau sampai terbawa sampai alia itu susah. Jadi sebenarnya lebih bagus pentul sih, Karena soalnya kayak lebih erat begitu. iya lebih erat. Kalau peniti tuh kayak nanti ada space-nya gitu loh, kayak ada bolongannya. Jadi Kalau pasti- pentul tuh kayak gitu. Ya, tapi kalau kadang itu dulu ya cerita tentang pentul Oh, nih. gara-gara pentul tertusuk Tertusuk di sini atau tidak pas Di jari. angkat. Paling parah itu makanya pas angkat begini Jadi tiba-tiba langsung wah, sakit guys. Atau misalnya tajam-tajamnya keluar gini langsung gitu ya. Ya, tapi itulah perjuangan, dan semoga kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Untuk teman-teman yang mau masuk pondok, good luck dan semangat. Dan Oh iya, semoga satu lagi, kalian satu bisa lagi, mencapai- satu oh lagi. masih ada. Lanjut. ini saran saja sih. Oh ya, saran. Supaya menghemat buku. Kan yang kalau mau Jaket sekolah boleh. boleh kan, dingin bisa. Oh iya, nanti kita bakal bahas Kalau ini yang- barang-barang lain yang diperlukan kalau mau masuk pondok, yang wajib. Apa Ini yang saran tentang sih. buku. Buku tulis kan lebih baik buku album seperti mana-mana Kak. Ya kayak begini aja. Ya begini saja. Tapi ini kan ceritanya ini Nah, endorse. jadi kalau Kenapa buku Winda, album? kalau Winda supaya tahan lama tidak beli buku-buku lagi, soalnya kan masih mau pakai sampai kelas 3 MTS. Kalau mau MTS-nya. cuma sampai MTS saja. Jadi kalau sudah lewat kelas 1 masih pakai lagi kelas 2, kelas 3. Jadi ininya kuat, tidak rusak. Jadi kan begini guys, maksudnya tuh kalau buku tulis kan kayak satu begini tuh cuma tipis kan. Nah, kalau buku album itu kayak misalnya kayak begini. Ini Kayak gini kan. tandanya begini. Buku album kayak begini. Misalnya kalian pasang ini dari sudah kan, kalau satu semester tuh enggak full, misalnya satu mata pelajaran tuh cuma sampai segini, cuma pakainya itu tipis begini. Ini ada rasahia segini aja, jadi masih sisa seperti ini. Nah, ini tuh bisa kalian pakai di semester selanjutnya gitu, Yang dan mau lebih hemat hemat ya. Sudah cukup sekian dari kami. Kita hari ini maraton 2 video dan semoga bermanfaat. Tadadang. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Semoga puasanya lancar dan semoga targetnya tercapai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.